tidak akan bisa menikmati amal. Orang ikhlas pula lah yang akan kuat dalam beramal, dan orang yang tidak ikhlas lah yang tidak akan kuat dalam beramal. Dan orang ikhlas lah yang akan istiqomah, selalu istiqomah dalam beramal. Nah, ada yang pernah saya dengar disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnasiar mengenai filosofi ikhlas. Ikhlas itu mudah dikatakan, mudah dipelajari, tapi harus gigih diperjuangkan. Orang yang ikhlas itu diibaratkan anggota tubuh ini seperti jantung. Dia tidak pernah berhenti berdetak setiap saat tanpa terlihat, dan kita bisa menikmati segala hal dalam hidup yang Allah berikan karena jantung kita berdetak. Tapi dia tidak pernah menonjolkan diri. Nah, ikhlas juga bisa diibaratkan seperti matahari yang terus bersinar menyinari bumi dan tidak harap kembali, dan hanya memberi tak harap kembali. Nah, semoga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua menjadi orang yang ikhlas dalam melakukan apapun yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah terkait ilmu ikhlas di kajian Murabit hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tema belajar ikhlas lebih dalam bersama guru kita Ustadz Ali Nurdin Anwar. Insya Allah kita akan mulai di jam 10 sampai dengan jam 11.30 nanti. Dan sebelum kita mulai, para jamaah, mari kita sama-sama luruskan niat kita hadir di sini semata-mata untuk mengkaji ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dikondisikan di tempatnya masing-masing, bisa diawali dengan berwudu terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada keberkahan yang kita dapat dari mengkaji ilmu hari ini. Dan juga nanti dipersilahkan di akhir kajian jika ada pertanyaan bisa langsung chat ataupun bertanya langsung kepada Ustadz. Sebelum kita mulai, ada info yang akan saya sampaikan, sedikit info. Yang pertama, untuk kajian selanjutnya, insya Allah Murabit akan mengadakan kajian kembali di hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, dengan tema Bahagia dengan Sabar bersama Ustadz Amaswara pada pukul 10.30. Dan di hari Sabtu, pekan depannya, tanggal 21 Agustus 2021, dengan tema transaksi yang diharamkan Islam bersama Ustadz Atik Firmansyah pada pukul 9.30 melalui live Zoom seperti hari ini. Dan kami juga masih membuka ladang pahala bagi para jamaah untuk dakwah dan sosial yang dapat disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 71391144412 atas nama Yayasan Murabit Sinatul Umat. Mudah-mudahan setiap sedekah yang kita keluarkan menjadi syafaat kelak nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Kepada Ustadz, mangga waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb penguasa alam semesta. Ya, pagi hari ini menakdirkan kita bisa silaturahim virtual lewat media Zoom. Semoga pertemuan kita menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semuanya termasuk umat beliau yang berhak mendapatkan jamuan di Telaga Al-Kautsar, dan juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari beliau di yaum ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mentafakuri banyak hal yang mengingatkan kita untuk kita dalam hidup ini harus terus berupaya untuk menjadi orang ikhlas ya. Karena memang ikhlas itu kita tahu merupakan syarat utama ya dari amal agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebaik apapun amal, ya, sebaik apapun perbuatan yang dilakukan oleh kita, kalau tanpa keikhlasan, dia hanya berbuat baik dalam kehidupan dunia, tapi tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hadis yang sangat terkenal, dan hadis ini merupakan tanda kutip ya, semacam semeti bagi kita ya, agar kita berusaha untuk mengikhlaskan, yaitu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap beliau meriwayatkan hadis ini beliau selalu pingsan, begitu ya. Kenapa? Karena begitu berat ya makna yang terkandung dalam hadis ini ya. Kata beliau, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pingsan. Kemudian kata muridnya itu, wahai Syekh, Anda ingin menyampaikan sesuatu kepada kami, nah, gitu ya. Kira-kira apa yang dimaksud oleh Anda, begitu ya itu ya. Kemudian beliau mengatakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mohon maaf, beliau pingsan lagi, begitu ya, sampai 3 kali. Baru ketiga kali beliau kuat untuk berdiri, dan beliau menyampaikan, kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, nanti di akhirat ada 3 orang yang memiliki amal yang sangat luar biasa. Satu, amalnya berjihad sampai meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni medan perang. Yang satu adalah amalnya adalah bersedekah, berderma, dan yang satu amalnya adalah mengajarkan ilmu, baca Quran, begitu. Kata Allah, mereka semuanya dimasukkan ke neraka, gitu ya. Kenapa? Karena orang yang meninggal di jalan Allah, meninggal di berperang, begitu, orang melihatnya syahid, tapi kata Allah tidak. Dia meninggal hanya karena ingin dikatakan sebagai seorang pejuang, seorang pahlawan, maka dia dimasukkan ke neraka. Orang yang dermawan pun demikian. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu rajin berbagi karena kamu ingin dikatakan di hadapan orang lain sebagai orang yang dermawan, rajin berbagi. Dan yang ketiga, engkau rajin baca Quran, engkau rajin untuk ilmu, rajin menyampaikan, bukan karena ikhlas, tapi karena ingin dikatakan orang cerdas, orang pintar, qari, gitu ya. Semuanya masuk neraka. Padahal 3 ini adalah amal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu semuanya ya. Amal jihad, amal baca Quran atau ilmu, dan amal dengan harta, bersedekah, gitu ya itu. Tapi karena tidak ada keikhlasan, maka tidak ada maknanya, tidak dinilai sebagai sebuah amal soleh ya. Maka kenapa belajar ikhlas ini adalah belajar sesuatu yang memang harus terus kita lakukan ya. Mungkin kita sering mendengar ya, tadi di Kakak Agus sudah mengatakan tentang bukan hanya teoritis ya ikhlas ini, tapi bagaimana ikhlas ini bisa memberikan menjadi sesuatu yang betul-betul kita praktekkan dalam keseharian kita gitu, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, suara Ustaz sekarang jelas, Kang Andri? Masih sedikit kurang jelas, Ustaz. Baik, mungkin karena Ustaz lingkungannya agak luar ya. Agak suaranya, mohon maaf. Atau bagusan yang ini? Halo? Nah, sepertinya yang ini baik, lebih jelas, Ustaz. Baik, terima kasih. Ustaz lanjut ya. Bapak Ibu semuanya, kita belajar dari kelapa, begitu ya. Kelapa itu kalau sudah tua, itu dijatuhkan dari pohonnya itu dengan sangat keras, gitu ya. Dia dijatuhkan sampai ke tanah, bok, begitu, tidak ada yang ditanggai, gitu ya. Kemudian sudah jatuh dilempar ke mobil, sudah dari mobil dilempar lagi untuk dibuang sabutnya, begitu ya. Itu pun tidak dengan sesuatu yang lembut, dengan sesuatu yang sangat tajam, ditusuk-tusuk. Ketika sabutnya sudah hilang, dia itu dipukul-pukul karena akan dibuang yang menutupinya, kemudian akan diambil kelapanya. Setelah kelapanya diambil, dicungkil, kemudian diparut, begitu ya. Setelah diparut, diperas, kemudian jadilah air santan. Ketika air santan ini dicampur dengan air sayur lodeh, dia tidak disebut sebagai sayur santan. Ketika dicampur dengan kolak, dia tidak disebut kolak santan. Ketika dicampur dengan, mohon maaf, es campur oyen yang terkenal di Bandung, itu tidak disebut es campur santan. Apapun yang rendang sekalipun, mohon maaf, pakai air santan, tidak disebut santannya, tapi disebut rendangnya. Tetapi tanpa santan tidak akan enak semuanya itu. Ya, kolak mungkin jadi kolak tanpa santan tidak akan seenak pakai santan kolaknya. Demikian juga sayur lodeh mungkin bisa saja jadi sayur tanpa santan tapi tidak enak. Itulah hidup.
hidup tanpa keikhlasan seperti itu, ya. Mungkin kita bisa menjalani profesi apapun, tugas apapun, pekerjaan apapun, sebagai orang tua kita bisa jadi orang tua, tapi tanpa keikhlasan tidak ada maknanya, ya. Jadi mohon maaf, jadi istri bisa jadi istri, ya, tapi tanpa keikhlasan tidak ada maknanya, ya hanya rutinitas saja, begitu ya itu. Jadi profesi guru, dosen, ya tugas apapun tanpa keikhlasan itu hanya sebatas nama, begitu ya, tanpa ada kebermaknaan di situ, begitu itu. Makanya pentingnya keikhlasan supaya apapun jadi bermakna. Hanya saja keikhlasan itu, mohon maaf, orang ikhlas itu seperti sandan tadi, ya, tidak terlihat tapi dirasakan. Nikmat orang yang bisa menikmati itulah keikhlasan gitu Bapak Ibu semuanya. Sebagaimana mohon maaf ya, gambarannya ya, seorang ibu ketika anaknya nangis, anaknya minta makan, gitu ya. Kemudian dengan mohon maaf dengan marahnya ibu tersebut memasakkan makanan, tapi sambil marah-marah. Kemudian diberikanlah kepada anaknya pun dengan marah-marah. Anaknya kenyang, tetapi yang dirasakan anak, ibunya tidak ikhlas. Maka itu tidak memberikan sesuatu yang makna yang sangat luar biasa yang biasa dirasakan oleh hati, karena ikhlas itu bicara hati. Bayangkan dengan seorang ibu yang anaknya nangis, dia merawatnya dengan penuh keikhlasan, ya, dia sabar, dia ikhlas menjalaninya, begitu ya. Kemudian dia memasakkan untuk anak, menyuapinya dengan keikhlasan, itu akan berdampak kepada anaknya, dan anaknya berpikir ibu saya orang luar biasa. Maka suatu saat kalau saya sudah dewasa, saya akan balas kebaikan ibu saya. Maka Bapak Ibu semuanya, memang inilah keikhlasan itu sesuatu yang sangat-sangat penting bagi hidup kita. Kalau kita tidak teringat atau tidak diingatkan, cenderung hidup ini hanya akan menjadi rutinitas, gitu ya. Kerja rutinitas, ya, betul tidak? Ya, berbisnis rutinitas, jadi orang tua rutinitas, jadi suami rutinitas, jadi istri rutinitas. Tidak ada nilai pahala di situ, tidak ada kebermanaan di situ. Itu. Makanya perlu terus ya mengingatkan, mengkaji, ya, menyampaikan begitu tentang keikhlasan ini supaya hidup kita jadi punya makna, begitu ya. Begitu ya. Sebagaimana tadi gurihnya sayur lodeh dengan adanya santan gitu ya. Mungkin begitu ya itu. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa itu ikhlas? Ikhlas itu sering dikatakan, ikhlas itu dari kata akhlaso itu. Dari kata akhlaso itu artinya at-tasfiyatu wa tahdhib. Artinya apa? Membersihkan, ya. Membersihkan, melembutkan, begitu ya. Seperti proses kita untuk merawat tanaman kita, gitu ya. Kita punya anggrek yang mahal, maka biasanya kita akan rawat dengan membuang tanaman-tanaman yang di sekitarnya, akan mengurangi ya indahnya anggrek tersebut atau mungkin pertumbuhannya, gitu ya. Kita juga mohon maaf kalau memasak sesuatu kita bersihkan, gitu ya. Beras kita bersihkan, gitu ya, dari hal yang akan mengotorinya. Nah, ikhlas itu adalah proses bagaimana kita berusaha untuk membersihkan terus-menerus. Karena ikhlas ini berkait dengan segala aspek kehidupan kita, ya begitu. Makanya proses membersihkannya itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, begitu itu. Kita harus mempertanyakan terus, ya, tentang motivasi kita melakukan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, itu makanya prosesnya tasfiyah itu, ya. Dan tasfiyah ini kata para ulama adalah tasfiyatu sirri wal alan, ya. Yang dibersihkan bukan saja mohon maaf yang nampak, tapi juga yang paling berat adalah membersihkan sesuatu yang tersembunyi dari diri kita, yang hanya Allah yang tahu. Ya, mohon maaf, ibadah itu Bapak Ibu semuanya, kalau urusan praktek itu mudah, sholat itu gampang, copy paste mirip Rasul itu gampang. Selama apa? Selama kita mau baca bagaimana tata caranya sholat, kita mudah banget, ya, gitu ya. Bagaimana Rasul takbiratul ihram jelas dalilnya, bagaimana Rasulullah SAW ruku dan sujud gampang. Tapi bagaimana menjaga agar sholat kita tetap ikhlas, itu yang paling berat. Ya, kita mohon maaf bagi ibu-ibu mohon maaf menutup aurat, jilbab rapi begitu ya, lebar, mungkin mudah, ya. Tapi menjaga keikhlasan, menjalankan itu adalah sebagai sebuah perintah dari Allah, bukan hanya sebagai sebuah tren gitu ya. Itu akan sangat berat, ya begitu. Makanya kenapa di antara doa iftitah yang selalu diingatkan dan dibaca dalam setiap sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Sesungguhnya sholatku wa nusuki, hidup ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya niatnya karena Allah dan tujuannya adalah Allah, begitu ya.
Makanya prosesnya ini proses luar biasa bagi sebenarnya. Karena yang namanya setan itu kan yuwaswisu fi sudurin nas. Selalu apa? Yuwaswis ya. Meniupkan hal-hal yang membuat kita terkadang ada tujuan-tujuan lain. Gitu ya. Kita kerja, mohon maaf, mungkin seringkali kita digoda oleh setan ini untuk udahlah berjamaah ngejar-ngejar dunia aja, begitu ya. Akhirnya mohon maaf keikhlasan jadi tidak ada, ya begitu. Sholat juga sama, ya apapun gitu ya, aktivitas kita itu menjadi sesuatu yang akhirnya banyak godaan-godaan. Makanya disitulah perlu atas pihak tadi. Perlu berusaha untuk beresnya. Wajar lah namanya manusia, kita ketika beramal apapun selalu ada godaan-godaan itu namanya manusia gitu. Tapi prosesnya itu untuk menjadi ikhlas itu akan menjadi amal soleh bagi kita, begitu itu ya. Makanya para ulama mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya ikhlas itu Bapak Ibu semuanya yastalzim iddat umur ya. Yang namanya ikhlas itu menuntut kita untuk menyiapkan beberapa hal gitu ya. Ini penting ya untuk belajar ikhlas itu ya. Yang pertama, ikhlas itu menuntut kita istimroriyah, kontinuitas. Karena hidup manusia itu adalah ibarah an tawasulin wa istimrar katanya. Yang namanya hidup ini adalah merupakan gambaran dari sesuatu yang terus berlanjut dan kontinu. Selama kita, mohon maaf, selama kita diberikan napas, selama itu kita harus terus ikhlas. Begitu ya. Selama kita masih, mohon maaf, bisa bernapas, selama itu banyak amal yang bisa kita lakukan. Gitu. Makanya ikhlas itu tidak akan pernah selesai, ya, kecuali ajal menjemput kita. Dan ini bukan perkara yang mudah, ya, bukan perkara yang mudah, ya itu. Dari mulai bangun tidur, kemudian sampai tidur, ya itu semuanya harus diluruskan niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur bukan hanya sebatas istirahat, kadang kita tidur istirahat, tapi tidur itu adalah bagaimana tidur itu juga bisa bernilai ibadah. Karena ada orang yang duksak gitu ya tidur lah gitu, tidur tanpa ada doa, tanpa ada pengharapan, tanpa ada pernyataan gitu ya, bahwa semuanya ini adalah kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismika Allahumma ahya wa amut, dan gitu ya, itu ya, bahwa tidur kita betul ya itu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita laksanakan dengan SOP Allah dan hati kita terkait dengan Allah. Assalamtu nafsi ilaika wajhtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wal ja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika lamal jawala man jaminka ila ilaika. Ya begitu doanya yang kita sampaikan, begitu panjang. Kenapa? Karena memang yaitu semuanya istimroriyah gitu. Ya, mohon maaf bagi ibu-ibu, mohon maaf ya, pagi-pagi bangun, sholat malam, sholat witir, lanjut sholat subuh, baca Quran, mulai aktivitas menyiapkan sarapan buat keluarga, setelah itu menyiapkan untuk yang bisnis, menyiapkan bisnis, yang bekerja, menyiapkan bekerja. Itu semuanya rangkaian ibadah yang bermacam-macam, itu terus harus dijaga keikhlasan kita. Begitu ya. Tidak boleh sekali saja terputus, begitu ya. Ya, sekali saja terputus keikhlasannya dari niat dunia, mungkin dari situlah pahalanya hanya didapat di dunia saja. Untungannya, kebaikannya di dunia, akhiratnya nggak dapat apa-apa. Ya, begitu ya. Makanya harus dijaga, ya. Makanya kata para ulama, al-istimrariyah sifah asasiyah fil ikhlas. Yang namanya keberlangsungan, kontinuitas itu merupakan sifat yang paling pokok dalam ikhlas itu. Begitu itu. Ya, makanya kita bukan bicara masa lalu, masa kini, masa depan, tapi seluruh aspek, seluruh ya episode hidup kita, ya itu harus senantiasa kita berjaga keikhlasan ini. Begitu itu. Di dalam ayat yang sering kita baca ya, berkait dengan sedekah misalkan, ada ayat yang luar biasa mengingatkan kita, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau membatalkan pahala sedekah bil manni. Bil manni itu menyebut-nyebut, wal adha menyakiti orang yang diberi oleh kita. Ya, menyebut-nyebut itu kan berarti istimroriyahnya terputus, ya. Kenapa? Karena ketika orang menyebut-nyebut berarti dia sudah tidak lagi masuk pada kategori ikhlas. Karena ikhlas itu kan menjaga sehingga ketika dia sudah dijaga, dia sudah tidak lagi teringat kepada amal itu. Biarlah amal itu bagi dia dan untuk Allah, kan itu yaitu tidak ada kaitannya dengan orang yang kita beri. Saya memberi bukan karena orang itu saya kasihan,
Saya memberi bukan supaya orang itu ingat sama kita. Saya memberi bukan supaya orang itu balas budi sama kita. Tidak. Kita memberi apa? Karena kita ingin apa yang kita berikan jadi catatan amal soleh bagi kita. Maka ketika kita sudah memberikan, sudah menyerahkan, maka apa? Sudah semuanya serahkan kepada Allah. Begitu ya. Ya tidak ada yang kita harapkan kecuali keridhaan Allah. Orang itu mau ingat, mau membalas atau tidak, itu urusan dia, bukan urusan kita. Nah, seringkali ujiannya adalah untuk urusan yang sifatnya mohon maaf, ibadah yang kaitannya dengan apa? Dengan hablum minan nas gitu ya. Itu cenderung orang yang diberi, orang yang ditolong, orang yang kita baiki itu tidak tahu diri. Ya. Tidak pernah mengingat jasa dan kebaikan kita. Bagi kita biarkan, enggak apa-apa. Walaupun berat di hati, ya walaupun berat di hati. Sudah ikhlas karena Allah. Gitu ya, ikhlas karena Allah. Biarlah Allah nanti yang memberikan balasannya untuk kita. Karena Allah tidak mungkin lalai, Allah tidak mungkin abai, Allah tidak mungkin melupakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Seorang istri yang masak capek, Bapak semuanya, boleh jadi selesai masak bukan dapat ujian dari suami, malah suami tidak nyentuh makanan itu. Orang ikhlas tidak jadi masalah. Soal suami makan atau tidak itu urusan suami, mau nerima atau tidak makanan yang kita bikin. Tetapi urusan kita adalah mudah-mudahan memasak itu jadi catatan amal soleh. Kita yang jadi guru, boleh jadi murid kita sudah nggak ingat lagi sama kita. Nggak ada apa-apa. Di jalan nggak nanya, nggak apa-apa. Karena kewajiban kita adalah mengajarkan mereka, dan itu jadi amal soleh, mudah-mudahan niatnya karena Allah. Setelah itu urusan mereka. Nggak perlu kita nyebut-nyebut bahwa itu anak yang tidak tahu diri, lain sebagainya. Itu urusan dia. Urusan kita adalah melakukan apa yang terbaik sebagai guru, menyampaikan ilmu kepada mereka. Itu saja. Nah, istimroriyah ini penting kita jaga. Karena manusia itu cenderung ingin dihargai, ingin diingat, ya, ingin diberi dibalas budi, gitu ya, begitu. Seringkali itu yang akhirnya membuat orang jadi keluar dari koridor keikhlasan. Begitu ya itu. Makanya jaga baik-baik keikhlasan kita. Karena itulah yang akan menjadi catatan amal soleh bagi kita. Itu yang pertama, Bapak semuanya. Jadi al-istimrariyah, gitu ya. Yang kedua, at-takamul. Ya, at-takamul itu berarti integral ya begitu. Terintegrasi semuanya. Ini kita harus menyadari bahwa yang namanya manusia ya, setiap aspek kehidupan manusia itu semuanya harus selalu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya itu. Maka tidak boleh ya ada bagian dari hidup kita yang tidak ada keikhlasan di sana. Ya. Apalagi karena kita tidak tahu mana amal yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Ya. Gitu. Jadi kita memahami ya bahwa manusia ini Bapak Ibu semuanya punya tugas ya, untuk mengabdikan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti setiap niat kita, setiap perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, maka pernyataan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya itu sebagai gambarannya bahwa semuanya harus diniatkan karena Allah. Begitu ya itu. Kita bukan saja sholat kita harus baik, bukan harus ikhlas gitu ya. Bukan saja saum kita harus ikhlas, bukan saja mohon maaf ibadah mahdhuf harus ikhlas, tapi semuanya. Bahkan untuk hal-hal sepele pun yang mungkin dalam benak kita sepele, tapi boleh jadi yang sepele itu ikhlas, itu akan menjadi amal soleh. Makanya Rasul mengatakan ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin minan nar, bisyiqqi tamratin. Ya. Kata Rasulullah, jaga diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan mohon maaf kurma dibagi dua ya. Biji kurma dibagi dua, syik itu kan nisfun, sebelah. Bukan masalah sebelahnya sebenarnya, tapi keikhlasannya itu yang penting. Ya. Sekarang ngasih satu kontainer tidak ikhlas kan diterima oleh Allah. Tapi setengah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, itu jadi penyelamat kita dari apa? Dari api neraka. Itu makanya ini harus ada dalam benak kita, ya, kesadaran ini gitu ya, kesadaran ini. Makanya kita tidak melewatkan sedikit pun episode hidup kita kecuali kita berusaha untuk apa? Berusaha untuk selalu meluruskan niat kita. Gitu ya itu. Apapun, ya, apapun.
kita tidak ngelihatnya besar kecil, ya, kemudian berdampak efeknya apa istilahnya sistemik atau tidak ya istilahnya gitu. Apapun yang kita lakukan sudah ikhlas saja karena Allah. Ya, boleh jadi mohon maaf sebagai seorang istri hanya beres rumah gitu ya, mungkin itu pekerjaan pembantu begitu ya. Tapi dia berpikir itu jadi amal soleh, jadi amal soleh. Ya gitu ya. Kita mohon maaf ya jadi suami, yang jadi suami mohon maaf. Boleh jadi mohon maaf hanya sepele sih ya. Anak ingin jalan-jalan, ingin digendong, ingin main kuda-kudaan, kalau anaknya masih kecil itu juga jadi amal soleh kalau kita ikhlas ya. Gitu. Jadi ini penting gitu ya, karena kita nggak mengetahui mana amalan kita yang paling bisa diterima oleh Allah. Maka para ulama mengatakan seandainya nih kita diberitahu ada amalan sedikit saja itu dikabul oleh Allah karena kita ikhlas menjalaninya, maka itu akan menyelamatkan kita dari akhirat. Maka berusaha terus gitu ya, ikhlas ini. Karena tadi yang kedua takamul tadi. Yang ketiga, ikhlas itu harus apa? Harus al-ilmu. Al-ilmu itu artinya gini. Kita nggak mungkin bisa ikhlas kalau kita nggak menyadari siapa kita, nggak mengetahui siapa sih kita hidup di dunia ini. Makanya pentingnya memahami keberadaan kita sebagai hamba Allah yang tugas kita adalah memberikan pengabdian yang terbaik. Inilah yang akan membuat kita akhirnya berusaha untuk ikhlas. Karena nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena kekayaan kita, bukan karena kegantengan kita, bukan karena mohon maaf fisik kita, bukan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Ya, Allah tidak akan melihat fisik kalian, kata Allah. Allah tidak akan melihat wajah kalian. Ya, Allah tidak akan melihat harta kita, jabatan kita, gelar kita, enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kama qala Rasulullah. Yang Allah akan lihat adalah hati dan perbuatan. Hati itu keikhlasan, perbuatan amal solehnya, itu kan gitu ya itu. Ya. Jadi ma'rifat berkaitan hal inilah sebenarnya akan mendorong kita untuk berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas. Kalau kita mohon maaf abai, lupa, tidak tahu, maka sulit ikhlas. Makanya orang bodoh tidak mungkin jadi orang yang ikhlas gitu Bapak Ibu semuanya. Ya. Ya. Gitu. Jadi orang bodoh itu tidak mungkin menjadi orang yang ikhlas. Kenapa? Karena dia tidak tahu siapa dia dan apa yang harus dilakukan. Makanya menuntut ilmu pada hakikatnya adalah kita diingatkan untuk belajar terus menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas. Gitu ya. Menuntut ilmu apapun. Gitu ya. Termasuk kajian kita pagi hari ini ya. Tidak lain adalah apa? Tidak lain agar kita menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas. Ya. Makanya semakin kita mengkaji ilmu, semakin tahu ternyata ya Allah. Sekarang lupa ya, terkadang mohon maaf dalam beberapa kesempatan kita seolah kalau ikhlas itu harus yang kaitannya ibadah yang besar-besar gitu Bapak Ibu semuanya. Padahal ibadah yang sepele, yang kecil-kecil itu pun harus ikhlas. Makanya kalau kita makrifahnya semakin kuat, akan semakin kita termotivasi untuk belajar ikhlas kembali. Gitu ya. Itu ya. Makanya menghadiri majelis ilmu pada hakikatnya adalah untuk mengingatkan kembali dan memahamkan kita kembali dan menyadarkan kita kembali dan memotivasi kita untuk apa? Untuk berusaha untuk ikhlas begitu ya itu. Seringkali karena aktivitasnya berulang jadi semacam rutinitas sehingga lupa untuk kita meluruskan niat ya gitu. Contoh kalau kata Ustaz juga kalau kita jadi pegawai gitu Ibu semuanya, pegawai itu kan bolak-balik ke kantor gitu kan. Nah, kemudian jam 7 berangkat, jam 12 pulang gitu ya. Jam 2 pulang, maksudnya jam 4 pulang. Kan akhirnya rutin aja, betul tidak? Gitu, soalnya udah aja kerja itu. Padahal kalau dipikir, ini kerja kita dapat pahala enggak? Gaji sih, iya pasti dapat. Tapi kan kalau gaji itu hanya dapat gaji, nggak dapat pahala. Seperti tadi, sayur lodeh tanpa santan gitu Pak. Ya Pak Andri, mohon maaf ya. Jadi hanya dapat apa? Hanya dapat, ya dapat sih kita makan, dapat gaji, alhamdulillah. Tapi kebermaknaannya tidak ada yang menjadi itunya di tabungan amal soleh kita ini jadi hilang gitu ya itu penting ya itu. Nah kemudian Bapak Ibu semuanya yang tidak kalah pentingnya ya yang ikhlas itu menuntut dari kita itu apa sih adalah ikhlas itu menuntut kita untuk apa al-amanah ya. Jadi
ikhlas itu menjadikan kita itu orang yang punya kredibilitas gitu ya itu. Kenapa? Karena orang ikhlas itu yang menjadi tolak ukur bukan lagi mohon maaf sifatnya yang manusia lah gitu. Udah Allah yang menjadi pengawasnya. Gitu. Dia baik, dia benar, dia jujur, itu karena ada Allah yang awasi. Itu aja. Bukan karena ada sistem, bukan karena ada CCTV, begitu ya. Kenapa? Karena yakin sebagai seorang yang ikhlas dia harus amanah, dia harus betul-betul menjalankan apapun sesuai dengan apa yang menjadi tupoksinya lah kalau di pekerjaan, gitu ya itu. Misalkan kenapa nggak korupsi waktu, kenapa nggak korupsi uang, kenapa nggak mencuri, kenapa nggak nilep, kenapa nggak memperbuatan hianat, kenapa? Karena dia menjalani semuanya ikhlas karena Allah. Kan nggak mungkin orang ikhlas dia korupsi, kan nggak mungkin, ya gitu ya. Orang jadi kalau kita melihat, mohon maaf, di negara kita korupsinya masih banyak, itu menunjukkan di kiri itu bukan orang-orang yang ikhlas, ya walaupun di salah satu departemen ikhlas beramal menjadi tagline-nya gitu ya. Nah, ya itu, tapi itu kan hanya tertulis. Kenyataannya ketika di situ banyak korupsi, berarti sebenarnya tidak ada keikhlasan di situ. Karena orang ikhlas, dia yakin Allah yang memberi rezeki. Begitu ya itu. Dia tidak akan berani korupsi. Kenapa? Karena yakin rezeki dari Allah, bukan dari pekerjaan. Mungkin mohon maaf ya. Ini sebagai sebuah gambaran aja Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin kan kita sering alami sendiri bagaimana antara kebutuhan dan apa yang kita sebenarnya kan kebutuhan dengan apa yang kita dapatkan akan berbanding lurus. Biasanya begitu. Hanya saja kita itu kebutuhan itu kan selalu dicampur dengan keinginan gitu ya. Jadi keinginan itu sama dengan kebutuhan. Sehingga kalau dihitung-hitung itu tidak berbanding lurus dengan tingkat pendapatan kita. Akhirnya setan masuklah ya gitu. Kata setan itu udah daripada gak cukup melulu mending ada kita mohon maaf udah aja ambil aja korupsi lah atau kalau jualan bohong lah gitu ya gitu. Ada bisikan-bisikan setan untuk melakukan itu. Gitu ya itu. Tapi orang ikhlas enggak. Dia enggak berbohong, dia enggak mengurangi timbangan, dia enggak melakukan korupsi. Kenapa? Karena yakin Allah mengawasi dan karena dia yakin yang ngasih rezeki adalah Allah. Bukan pekerjaan. Pekerjaan hanya sebagian kecil dari rezeki yang Allah berikan. Dia akan stick untuk amanah, dia akan stick untuk betul-betul punya kredibilitas, punya integritas gitu ya. Kredibilitas karena efek ya, integritasnya gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya terbaik semuanya, ya terbaik semuanya. Kita masih ingat ya, Bapak Ibu semua, dari kisah ini memang kisah yang sangat-sangat populer dan disampaikan oleh para ustadz yang ceramah begitu ya, yang kita tahu. Umar bin Khattab itu pernah mengetes ya ketika beliau menjadi khalifah, beliau keliling-keliling, kemudian beliau bertanya gitu. Salah satu yang kisah atau fragmen yang luar biasa adalah ketika beliau bertemu dengan seorang pengembala domba, dia bertanya, ini milik siapa? Ini milik majikan saya, gitu kan gitu. Majikan kamu tahu nggak berapa jumlah dombanya? Nggak pernah. Emang nggak pernah gitu? Nggak pernah. Percaya sama kamu betul? Percaya 100%. Bahasa terjemahnya mohon maaf gitu ya. Berarti kalau misalkan diambil satu, majikan pun nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah, karena nggak pernah begitu. Baik kalau begitu, gimana ya? Kalau saya beli satu aja, kata dia itu kamu beli ke majikan saya nggak usah, uangnya buat kamu kita sembelih, ya. Nanti kan nggak pernah dihitung ini kan? Ya, ya nggak mau lah gitu ya. Oke, sembelih dagingnya semuanya, uangnya buat kamu, tapi uangnya sembelih. Kata penggembala dombanya, dia jawab, fa'aina Allah. Kalau begitu di mana Allah? Inilah orang yang ikhlas bekerja, punya integritas. Inilah al-ikhlas itu menuntut apa? Al-amanah, keamanan. Inilah yang hilang dari kebanyakan orang-orang sekarang. Gitu ya itu. Kerja itu rutinitas. Kerja itu tanda kutip ya, hanya sebatas karena dia punya kewajiban gitu ya. Kalau jadi abdi negara dia sebagai abdi negara gitu ya. Kebutuhan dalam pengertian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga apa? Sehingga nah itu abai terhadap nilai keikhlasan. Sehingga apa? Ketika terjadi tadi keinginan dan pendapatan tidak berbanding lurus, hanya terjadi korupsi lah, ya, mengurangi timbangan lah, menipu lah, berbohong lah, bikin surat perjalanan palsu lah dan lain sebagainya, yang akhirnya mendegradasi
amal atau pekerjaannya tersebut yang harus menjadi jalan amal soleh, menjalan kebaikannya, jadi tidak dapat apa-apa. Yang dia dapat hanya sesuatu yang dunia, yang itu pun tidak pernah cukup gitu. Ya, udah mati tidak cukup, capek, lelah gitu ya itu. Nah itu. Kalau ikhlas, mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Kalau ikhlas mungkin bahasanya ya pendapatannya nggak naik bisa saja, tetapi itu akan cukup. Dia akan cukup dan nanti Allah akan beri rezeki min haitsu la yahtasib. Begitu ya itu. Ya itu jadi ini ya yang keempat ya, perlu amanah, integritas, menuntut dari ikhlas itu pasti menuntutnya integritas dari diri kita gitu ya. Makanya mohon maaf gitu Bapak Ibu semuanya. Kalau Ustaz boleh bercerita tentang sekarang itu yang paling mengkhawatirkan adalah di keluarga ya banyak perceraian ya. Yang penyebabnya apa sih? Penyebabnya salah satu sebab yang paling sering adalah katanya merasa dikhianati ya, baik suami oleh istri atau istri oleh suami begitu ya. Atau KDKRT adalah kekerasan dalam rumah tangga, KDRT mohon maaf ya, kekerasan dalam rumah tangga ya. Itu menurut Ustaz itu terjadi kenapa? Karena tidak ada amanah, sifat amanahnya sudah hilang. Kalau seorang suami paham banget bahwa istri itu adalah amanah, ya pasti akan menjaganya baik-baik. Karena apa? Karena dia yakin menjaga istri, mendidik istri, menafkahi istri dengan sebaik-baiknya itu adalah jadi amal soleh dia. Anak sebenarnya, ya banyak anak-anak yang merasa orang tuanya sudah abai, sudah nggak ingat lagi. Jadi ke anak itu seperti tanda kutip mohon maaf hanya dipikirkan teh makanan, pakaian, minuman, jalan-jalan gitu ya itu. Tapi asupan ruhaninya nggak pernah gitu, nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diingatkan masalah sholat, nggak pernah diingatkan masalah ngaji Quran gitu ya itu. Orang tuanya itu yang dikejar itu dunia aja gitu, kerja aja gitu ya mohon maaf ya itu. Rumah semakin besar, mobil semakin mewah, teknologi semakin canggih gitu di rumah, tapi tidak ada sesuatu yang menjadikan kebermaknaan. Kenapa? Karena ya tadi yang dipikirkan adalah sifatnya dunia. Padahal kalau sebagai orang tua yang ikhlas, kita paham ya anak kita adalah amanah dari Allah, maka kita akan berusaha untuk mendidiknya. Walaupun bukan perkara mudah mendidik anak itu, siapapun itu ya. Karena itulah tantangannya. Gitu. Makanya kita bermohon kepada Allah, ya mudah-mudahan kita dimudahkan dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh insya Allah ya. Gitu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, ikhlas itu menuntut kita untuk atadarus bertahap. Ya. Ikhlas itu enggak ujuk-ujuk gitu, Bapak Ibu semuanya ya. Ikhlas itu enggak ujuk-ujuk orang jadi ikhlas, enggak. Ikhlas itu pasti ada tahapannya. Ya, tahapan inilah yang harus kita jalani dalam hidup ini. Begitu ya itu. Mohon maaf ya. Contoh ya. Kalau kita pahami ya dari perjalanan hidup kita aja. Boleh jadi ketika menikah kita mendapati sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Ternyata pasangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan sebelumnya. Tapi di situ kita harus belajar ikhlas. Menerima ya, ridho dulu dengan ketentuan Allah, itu adalah pasangan kita, dan ikhlas untuk menjalani. Mungkin pertama berat gitu ya, aduh ya Allah ternyata suami saya itu tidak sesoleh yang dibayangkan sebelumnya, kenapa ya Allah memberikan gitu. Mungkin pertamanya begitu gitu ya, suami teh hese sholat ya kayak bangke gitu ya itu, tapi akhirnya dia sadar, oh ini udah ketentuan Allah, ikhlas menjalaninya. Jadi menyatakan terus lama-lama dia menikmati dan menyadari bahwa memang itulah amal solehnya. Boleh jadi dalam benaknya itu ya Allah nggak ternyata amal soleh yang Allah berikan itu bukan seperti orang lain. Orang lain mungkin bisa bangun apa, bikin apa, berikan apa. Kita amal solehnya apa? Mengingatkan keluarga. Nah itu ya itu udah lakukan aja yang terbaik di situ dulu. Mudah-mudahan nanti Allah berikan rezeki untuk bisa melakukan yang lain. Ya. Ini penting gitu Ibu semuanya, karena memang ikhlas itu di situ harus yaitu ya ada proses pertama. Orang kan nggak langsung bisa merasakan nikmatnya sholat gitu lah itu semuanya. Ya ada penyanyi ya, mohon maaf Ustadz baca profilnya Diam ya, namanya Diam gitu, siapa itu dari Prancis, sekarang pakai jilbab rapi. Dulunya beliau itu bercerita itu mantan rapper di Prancis ya, rapper di Prancis.
kita tahu bagaimana kehidupan di Perancis dan bagaimana kehidupan repor. Repor itu kan bahasanya juga kasar, nyentil-nyentil kehidupan politik, kemudian sosial kan gitu ya itu. Sampai suatu saat di tengah ketenaran beliau, kemudian album yang terjual meledak gitu ya, konser di mana-mana, tapi disitulah beliau merasakan ada kegesangan, yaitu dia masih kuliah gitu ya, itu kemudian ketemu dengan temannya seorang muslim, dia ngelihat temannya sholat, yaitu dia nanya sholat itu apa gitu. Ya, sholat itu ya kita mengabdi sama Allah katanya. Apa yang kamu dapatkan dari sholat? Ketenangan, kenyamanan gitu ya, kata temannya itu. Nah, itu ajarkan itu saya sholat ya, harus jadi muslim gitu ya. Enggak, saya ingin tahu sholat ya, sholat itu belum muslim, tapi dia merasakan oh betul ya. Akhirnya dia menarik diri dari gemerlapnya kehidupan seorang artis di Perancis. Dia belajar di Mauritanius, belajar Islam sampai dia paham. Nah, ini penting ilmu tadi kan gitu ya. Ma'rifah itu penting supaya ikhlasnya betul-betul, karena kalau tanpa keikhlasan ya itu akan sangat sulit gitu Bapak Ibu semuanya bisa istiqomah gitu ya itu. Makanya ikhlas itu kuncinya, ma'rifah itu kuncinya gitu. Jadi ma'rifah itu akan menjadi ma'rifatullah ya, iman dengan benar itu akan menjadi kunci agar kita bisa ikhlas. Ya beliau berubah menjadi seorang mu'allaf dengan pemahaman gitu ya. Kemudian beliau juga pakai jilbab, alhamdulillah. Dan sekarang beliau berdakwah gitu ya. Walaupun nyanyi masih katanya, kita tidak bicara masalah fikih ya, mohon maaf ini. Tapi bagaimana mindset beliau untuk merubah orang, merasakan kenikmatan dirasakan harus dibagikan kepada orang-orang lain gitu ya. Nah, keikhlasan itu seperti bertahap gitu ya. Jadi makanya ada doa Allahumma paksakan kalau mau ikhlas itu. Salat malam itu berat, tapi lakukan. Terus kalau nggak sanggup 11 ya 9, 7, 5 gitu ya. Atau 3 rakaat, itu terus saja kontinuitas. Nanti kita akan merasakan bagaimana kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita. Nanti kita akan menjadi dengan ikhlas. Sedekah juga sama gitu bagi semuanya ya, gitu ya. Nggak ada orang sedekah itu untuk merasakan nikmatnya ya, gitu. Yang ada berat gitu ya. Tapi dengan seringnya kita berbagi, dengan kemudian kita merasakan bagaimana kehidupan itu banyak jalan keluarnya dari Allah gitu kan. Ternyata banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, dan rezeki dari min haitsu la yahtasib tiba-tiba datang, kemudian banyak proyek-proyek atau banyak mohon maaf orderan gitu ya. Ya Allah, ternyata kalau Allah nggak pernah menyalahi janjinya, di situ nanti memberi itu sudah tidak mikir-mikir lagi. Awal-awal mah kalau sedekah itu yang kebanyak pahala 10 kali lipat, 700 kali lipat gitu ya. Ingin banyak duit Pak sedekah gitu, ikut pelatihannya gitu ya. Termotivasilah kita untuk sedekah. Nanti lama-lama nggak mikirin 10 kali lipat, 700 kali lipat, nggak ada. Yang Allah berikan itu banyak, tak terhingga. Ya, dan cara Allah memberikan kepada kita juga sangat indah gitu ya. Makanya inilah pentingnya kita memahami bahwa proses tadarus itu dalam ikhlas itu, yaitu makanya Bapak Ibu semuanya tadi 5 hal ini ya, istimroriyah, takamul, al-ilmu, tadarus, dan al-amanah ya, istimroriyah dari kontinuitas ini kita harus memahami itu seperti itu. Maka ikhlas pun harus demikian. Takamul integral gitu, semua aspek kehidupan kita memang tidak boleh terlepas dari keikhlasan, karena kita paham gitu ya, seorang muslim itu hayatun naqula ibadah, setiap hidup kita adalah ibadah gitu ya. Kemudian supaya ikhlas kita harus paham siapa kita ya, itu ya, kita itu siapa, kita itu adalah hamba Allah ya, punya tugas untuk beribadah kepadanya, dan ibadah yang terbaik adalah ibadah yang didasari dengan keikhlasan gitu ya. Maka disitulah kita akan terus berusaha untuk menjadi ikhlas. Kemudian kita juga memahami prinsip al-amanah, bahwa orang yang ikhlas itu pasti punya kredibilitas begitu ya, karena bagi dia bukan lagi urusannya dengan manusia, tapi urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan melakukan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah tadarus ya, bertahap. Baru semuanya insya Allah, kalau keikhlasan itu sudah menjadi bagian hidup kita, kita akan nyaman, kita akan bahagia, kita tidak lagi terjebak dengan pandangan orang gitu ya. Artinya selalu berpikir bagaimana pendapat orang kepada dirinya, tapi dia akan berpikir satu, bagaimana Allah ridha atau tidak. Itu orang ikhlas itu begitu. Gitu ya itu. Makanya terakhir mungkin ya, sebelum ada diskusi, ketika ada seorang mantan supermodel masuk Islam, kemudian dia ditanya tentang pakaiannya sekarang, maka dia jawabannya, sekarang saya pakai jilbab, tenang.
saya tidak pusing lagi, saya tidak stres lagi, saya tidak bingung. Bukankah pakai jilbab itu mengekang kebebasan? Justru saya sekarang bebas. Kenapa? Jawabannya sangat luar biasa Bapak semuanya. Terkadang kita lupa. Kadang kita udah jilbab masih mikir bagaimana model, bagaimana harga, bagaimana merek, gitu ya. Dia itu berpikir simpel. Saya sekarang pakai jilbab itu satu yang saya cari keridhaan Allah. Gitu ya. Jadi yang saya pakai adalah Allah ridho nggak pakai pakaian ini. Dia tidak mikirin merek, nggak mikirin warna, nggak mikirin model, gitu ya. Yang dipikirkan adalah Allah ridho nggak dengan apa yang dapat. Itulah orang yang ikhlas, ya gitu. Jadi kalau pakai jilbab masih mikir, aduh nih kerudungnya nggak bermerek, aduh nih modelnya masih jadul, nah, berarti jangan-jangan kita pakai jilbabnya belum ikhlas karena Allah, ya. Bukan berarti jilbab yang ikhlas itu tidak pakai merek, tidak pakai, mohon maaf, yang bermerek atau tidak pakai model, ya bukan. Tetapi selalu luruskan niat kita. Mohon maaf ini bagi ibu karena kita bicara tentang ikhlasan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Turnuun Ustadz atas ilmunya. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab diskusi. Mangga pada para jamaah yang ingin bertanya bisa bertanya langsung atau melalui menu chat. Sambil menunggu para jamaah, mungkin saya awali Ustadz, ada satu pertanyaan. Nah, ini bagaimana Ustadz kalau bagaimana upaya kita menjaga agar selalu ikhlas dalam menjalankan sesuatu yang terkadang itu sulit kita terima gitu. Ya. Tadi sebenarnya itu dimulai dari konsep yang nomor 3 tadi, yaitu ilmu tadi Pak Andri ya, ma'rifatullah itu ya, ilmu tadi. Jadi ketika kita menyadari bahwa tanggung jawab hidup di dunia kita adalah kita beribadah yang terbaik kepada Allah dengan berbagai macam jenis ibadah ya, maka kita akan berupaya untuk ya Allah, walaupun ini berat, tapi harus dijalani, mudah-mudahan jadi amal soleh kita, gitu ya. Mungkin boleh jadi mohon maaf gini, ya Allah, saum saya biasa saja ya Allah, sholat saya juga terkadang mungkin tidak sholat tepat waktu, tidak berjamaah, tapi ya Allah mudah-mudahan pekerjaan ini jadi amal soleh saya ya Allah. Ya Allah mudah-mudahan jadi istri yang solehah, jadi suami yang berusaha untuk ikhlaskan, jadi amal soleh saya kan gitu ya. Jadi disitulah dia selalu berpikir gitu, sehingga nanti akan berusaha untuk ikhlas lagi gitu. Karena kalau berpikirnya mohon maaf, kalau kerja berpikirnya kan gaji, betul tidak ya? Ya kalau kerja gaji, kalau jadi suami ingin dihargai istri, kalau jadi istri ingin dihargai suami kan gitu tujuannya. Nah kalau begitu mah nanti setan masuk akhirnya jadi tidak ikhlas gitu ya itu. Ya walaupun manusia wajar lah, manusia kalau kerja mungkin ingin gaji gede, kalau ingin jadi pimpinan supaya ingin dihargai gitu ya itu. Nah itu contoh ya gitu ya itu. Tapi ya kembali ya, kalau kita memahami tentang esensi bahwa kita ini adalah pengabdian kepada Allah yang terbaik, mungkin itu akan ada sih sebagai manusia, namanya kita juga manusia hidup, tapi kita akan jadi tasbih lagi, dibersihkan lagi. Oh ya Allah, jadi ini ujiannya, tantangannya di sini. Mungkin keikhlasannya saya diuji di sini ya Allah, kan gitu ya. Sebagaimana halnya dulu, mohon maaf ini ujiannya yang pembelajaran bagi kita adalah Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid ini kan kita tahu beliau dicopot jadi jabatannya ketika lagi perang nanti. Coba yang komandan perang tertinggi dicopot ketika perang. Beliau marah tidak. Beliau langsung berikan jabatan itu kepada anak buahnya, dan beliau jadi berperang tetap. Jadi Pak prajurit biasa gitu. Kemudian sampai pulang ke Madinah, Khalid bertanya kepada Umar, karena Khalid dan Umar itu saudara sepupu kalau nggak salah ya. Khalid itu bertanya kepada Umar, kenapa Anda mencopot saya? Apa ada yang kurang? Jadi beliau bertanya itu bukan karena jadi khawatir ada tugasnya yang tidak benar gitu ya, begitu ya. Jadi bukan karena merasa dicopot, bukan, tapi khawatir ketika jadi komandan itu ada sesuatu yang bertentangan gitu ya dengan tugasnya gitu ya, sehingga akhirnya dicopot dari jabatan. Kata Umar, tidak wahai Khalid, saya mencopotmu itu bukan karena itu, saya mencopotmu karena khawatir para sahabat berperang itu bukan karena Allah. Menang itu kalau komandannya Khalid pasti menang kita. Nah itu Umar ingin menjaga keikhlasan para sahabat
bahwa yang mendatangkan kemenangan itu adalah Allah. Dan juga isu ujian keikhlasan Khalid bin Walid, gitu ya, dicopot dari jabatan yang tertinggi. Kenapa? Untuk menjaga keikhlasannya, gitu ya itu. Jadi jangan sampai ada semacam di benak para sahabat, oke lah kalau komandannya Khalid kita pasti menang, gitu ya. Nah itu. Akhirnya dicopot. Akhirnya Khalid mengatakan alhamdulillah, bukan karena kesalahan saya dicopot, tapi itu yang dasarnya aja, begitu. Nah itu, gitu. Ya, memang ya terkadang betul ya kita rasakan ya, kita namanya juga manusia ya, Pak Pandey ya, ibu-ibu mohon maaf bahwa semuanya terkadang digeser itu agak-agak gitu ya, ada perasaan aduh gimana. Tapi ya udahlah, ya itu memang sudah qadarullahnya begitu ya, begitu. Ya di mana saja kan amal soleh bisa, betul tidak? Orang masuk surga itu bukan karena jabatan direktur ya, betul tidak? Bisa jadi di OB masuk surga karena dia ikhlas menjalaninya. Padahal dia mantan direktur, ya itu bisa saja ya itu. Ya makanya tadi pemahaman dia tentang esensi hidup sebagai hamba Allah yang harus memberikan pengabdian terbaik itu yang akan membuat orang menjadi ikhlas. Setelah itu ya Allah memaksakan, dipaksain aja terus ya. Selalu niat dikuatkan ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Begitu Pak Andre. Ya, syukran. Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan kedua Ustadz. Kiat-kiat agar kita bisa ikhlas kadang suka terbesit dalam hati kita, rasa menyesal menolong orang. Nah, pengalaman saya menolong orang, orang yang kita tolong tidak pernah berterima kasih Ustadz kepada kita, padahal selalu minta tolong kepada saya. Ya, ini ujian. Ya, tadi Ustaz kata ini ujian. Ujiannya sama gini, menolong itu pahalanya besar. Menolong itu pahalanya besar. Pasti pahala besar, ujiannya juga besar. Dan ujiannya adalah itu tadi. Memang orang yang ditolong tidak tahu diri. Makanya tadi ibu-ibu ya ibu Susi ya mohon maaf, kita itu nolong orang itu kan bukan karena dianya, tapi ini adalah perintah Allah. Itu sebenarnya akan menguatkan kita. Ya. Walaupun terbesit memang dalam pikiran kita selalu kenapa sih dia nggak nanya gitu. Itu memang selalu ada begitu. Namanya manusia dan kita bukan malaikat ya. Kita itu manusia yang kata Allah kita diciptakan dari ruh dan dari darah tanah liat kan gitu ya. Ruh itu supaya ikhlas, tanah liat itu ya tadi goda-goda setan mudah masuk gitu ya. Ya makanya ketika itu terbesit sudah kita harus Allah enggak. Makanya ketika itu terbesit langsung istighfar. Kemudian kita sadar dan kuatkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu. Itu memang begitu Pak Bu Susi ya, begitu ya pasti ya. Makanya kenapa Allah menyatakan la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha, karena memang itu yang terjadi. Ya, yang terjadi gitu ya. Apalagi mohon maaf, apalagi berbuat baiknya kepada saudara. Itu tambah-tambah lagi itu Mas Andri. Jadi kalau kita baik sama saudara, kalau sama saudara mah baiknya diomongin, apalagi nggak baik ya, betul tidak? Ya, misalkan gini, gitu, ada saudara kita datang sama kita kasih bantu misalkan, kita beri uang lah 100.000, 200.000, bukannya terima kasih, malah orang kaya ngasihnya dikit itu kan gitu, kita ngasih, itu ujiannya luar biasa di kita maunya udahlah ambil aja Ustaz ya daripada ngasih nggak jelas, nggak memang ujiannya sudah, memang di situ ujiannya, gitu itu. Ya bermohonlah sama Allah, ya Allah kuatkan hati ini untuk tetap ikhlas gitu ya, itu jadi ikhlas untuk menjalani apapun gitu itu ya itu berdoa kepada Allah dan lupakan. Makanya akhirnya saya ingatkan kalau yang namanya ikhlas itu menikmati dan melupakan gitu ya, menikmati ketika melakukan, lupakan ketika sudah selesai gitu ya. Makanya ilmu WC ya, ilmu WC itu katanya memakan apapun kan nggak pernah ingat lagi apa yang dikeluarkan gitu, walaupun yang kita makan itu yang mahal-mahal, betul tidak? Nah ikhlas itu kayak gitulah, udah lah, seolah-olah kita nggak melakukan kebaikan pada orang itu, udah ya. Orang itu lupa kepada kebaikan kita, tapi insya Allah Allah pasti selalu ingat, itu selalu ingat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah menerima, itu yang menjadi harapan kita, menjadi keinginan kita yang terbesar gitu. Mungkin itu Bu Susi ya. Mudah-mudahan selalu dikuatkan gitu ya, dan tidak boleh menyesal. Dulu pernah kan Abu Bakar As-Siddiq ya, Abu Bakar As-Siddiq itu kan pernah memberi bantuan ya kepada dua pembantunya ya, dan ternyata dua pembantunya ini waktu terjadi hadisul ifki itu ketika ada berita tersiar bahwa katanya siapa Aisyah itu serong ya gitu ya, itu dan yang menjadi ternyata yang menjadi big mouth-nya itu orang yang menyebarkan itu adalah orang yang di dekat Abu Bakar As-Siddiq, orang yang selama ini disantuni, selama ini diberikan bantuan gitu, sampai
Abu Bakar Siddiq mengatakan melihat ini saya tidak akan beli lagi lah gitu ya. Ngapain membantu orang yang tidak membalas, bahasanya mungkin begitu ya. Itu boleh Rasulullah. Kebaikan itu harus dilakukan terus menerus. Orang itu mau melakukan keburukan itu urusan dia dengan Allah, urusan kita adalah melakukan kebaikan. Memang berat, pasti berat. Tapi itulah ujiannya untuk amal-amal soleh yang kita lakukan. Ya, nah, mudah-mudahan gitu kalau itu semuanya kita diingatkan terus untuk bisa berbuat ikhlas. Gitu. Gitu. Ya, alhamdulillah. Pernuhun Ustaz. Jadi mungkin ketika memberi dan berharap ada balasan mungkin semata-mata Ya. karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti matahari kan, matahari itu seperti matahari seperti orang tua kita ya katakan gitu ya, tak harap kembali ya, gitu ya. Kembali. Itu yang berat harus selalu dilatih istiqomah selalu. Cuma penting ada hal yang penting, mohon maaf Pak. Nah, kita tadi bisa lupa tadi yang nyampaikan, yaitu kita harus jaga keikhlasan orang lain. Itu penting. Tanggung jawab kita adalah menjaga keikhlasan orang lain. Ya, gitu. Artinya apa? Kalau ada orang baik sama kita, maka kita tanya, kita sapa supaya orang itu jadi ikhlas terus gitu. Jadi nggak ingat-ingat kebaikannya, gitu maksudnya Ustaz. Ya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan jangan ingat. Tapi kalau orang lain kita dapat kebaikan orang lain, kita harus ingat supaya orang itu jadi terjaga keikhlasannya. Sebab gara-gara kita nggak nanya jadi nggak ikhlas kan itu. Tadi ingat-ingat betul tidak? Kalau kita tanya kan itu penting Bu, mohon maaf Bu Susi ya. Nah, itu sama seperti mohon maaf ya. Kalau kita mohon maaf ibu yang punya pekerja gitu ya, punya pegawai, nah jaga keikhlasan ya, jaga keikhlasan apa, jaga keikhlasan pekerja, jaga keikhlasan suami gitu ya, itu makanya kenapa istri harus memberikan, kalau di rumah tangga mohon maaf Ustaz katakan, kenapa harus siap gitu, harus melayani suami supaya suami itu ikhlas gitu. Jadi nggak diingat-ingat keikhlasan kebaikannya, karena ini istrinya juga membalasnya gitu maksudnya ya gitu ya. Kalau jadi pimpinan mohon maaf misalkan jaga keikhlasan, jangan sampai mohon maaf bawahan kita ngedumel gitu ya, gara-gara apa yang diharapkannya tidak sesuai dengan keinginannya. Nah itu yaitu. Jadi kita ikhlas, pimpinan menjaga keikhlasan gitu ya itu. Jadi kalau rumah tangga nih Pandri punya istri nih, nah gitu supaya istri ikhlas. Ya kalau masak makan gitu kan itu ya, nerima kemudian puji kan gitu ya itu. Nah itu istri akan ikhlas gitu kan. Alhamdulillah dipuji nih sama suami. Nah itu berarti menjaga keikhlasan istri memasak. Coba bayangkan kalau nggak dimakan, nggak dipuji, gimana makanannya enak nggak tahu nggak dimakan. Saya capek Mas masak dari tadi ya, gitu kan. Itu disebut-sebut kebaikannya. Hanya hilang tuh kepala istri. Tapi kalau suami mohon maaf makan dikit enak nggak? Alhamdulillah enak. Itu istri langsung alhamdulillah. Itu nggak ngomong-ngomong lagi, nggak inget-inget lagi. Nah itu tugas kita berarti menjaga keikhlasan pasangan. Tugas pimpinan menjaga keikhlasan yang di bawah, itu maksud Ustaz. Ya, gitu. Ada kalanya kita harus menjaga keikhlasan orang lain. Gitu. Ya, betul. Gitu. Ya, syukran Ustaz. Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali pada para jemaah, mangga, atau mau bertanya langsung. Silakan. Tadi ada yang mau pertanyaan, Ustaz? Ya. Oke, sambil menunggu mungkin saya boleh bertanya satu lagi, Ustaz? Boleh, silakan. Ya, ini kan untuk menjaga keikhlasan itu tidak mudah, Ustaz ya. Betul. Kebanyakan orang, Nah, apakah ada korelasinya orang yang ikhlas itu memang buah dari ibadah sholat yang dilakukan itu diterima Allah gitu. Jadi sholatnya dijaga gitu. Akhirnya berbuahlah orang itu menjadi seorang yang ikhlas. Atau memang itu sesuatu yang terpisah, Ustaz? Ya tadi kan kata Ustaz konsep tadarus itu. Ya, ikhlas itu kan menuntut tadarus tadi. Tadarus itu kan bertahap. Makanya ketika orang terus ibadahnya dijaga, lama-lama dia akan menikmati ikhlas itu lahirlah keikhlasan. Jadi ikhlas itu bukan ilmu ujug-ujug. Ya, tapi ilmu dari proses ibadah, proses amal soleh apapun. Nanti lama-lama karena dia sudah merasakan kenikmatannya, dia tidak lagi hitung-hitungan, gitu ya itu. Jadi memang dari proses yang lama ikhlas itu, ya bukan satu. Mungkin bisa saja sih ada 1-2 kali, tapi pada umumnya ikhlas itu adalah dari proses yang lama ya kita jalani, gitu ya itu. Makanya ketika kita berusaha untuk misalkan sholat tepat waktu, sedekah dijalani aja terus bertahap, gitu ya. Nah, kemudian kebaikan yang dilakukan continue, nah nanti lama-lama akan dirasakan kenikmatannya. Nah,
seperti halnya seperti Ustaz katakan, sebagaimana halnya anak kecil yang baru dalam benak dia main itu adalah kebutuhan, makan itu kewajiban. Maka orang tua akan memaksa anak untuk makan. Tapi lama-lama karena dipaksa terus, akhirnya anak itu merasakan makan itu jadi kebutuhan. Akhirnya apa? Udah gede menanya makan itu. Nah, orang ikhlas itu seperti itu. Jadi dipaksa dulu ibadahnya terus, baru kewajiban itu mah. Jadi kalau kewajiban mah biasanya dalam proses ikhlas itu teh. Kalau kebutuhan itu sudah ikhlas. Jadi merasa butuh sholat, merasa butuh melakukan kebaikan, merasa butuh untuk berbagi gitu. Nah itu ciri orang ikhlas insya Allah. Mudah-mudahan ya, itu hanya Allah yang lebih tahu kan itu ya, Allah alam bisawab gitu ya. Cuma ketika kita merasa butuh untuk sholat, untuk apa, nah itu berarti sudah lebih selangkah lebih, dia sudah betul-betul ikhlas gitu ya itu. Makanya nanti frekuensinya udah frekuensinya dekat dengan frekuensi Allah. Jadi kalau nggak dekat dengan Allah itu nggak nyaman hidupnya. Gitu ya, itu makanya sholat dia tunggu-tunggu, kebaikan dia tunggu-tunggu. Kenapa? Karena dia berpikir mudah-mudahan ini ya Allah jadi kebaikan yang akan diterima oleh Allah. Gitu Pak Andri. Gitu. Ya, memang benar yang Pak Andri katakan itu proses, ya ada biasa proses. Gitu. Ya, Ustaz. Satu lagi Ustaz, ada pertanyaan. Ini perbedaan muhlis dan muhsin. Mohon penjelasannya. Ya, muhsin itu sebenarnya kalau lihat dari amal soleh, banyak orang mengatakan itu adalah amal yang tertinggi ya gitu, karena muhsin itu kan antak budallah karena kata roh dalam takun taruh penal yaroka, yaitu ya beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah, padahal kalau ya seolah-olah kita beribadah itu melihat Allah, walaupun kau tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kan gitu. Jadi muhsin itu kalau Ustadz lihat itu lebih kepada, ini mohon maaf pemahaman Ustadz ya, muhsin itu lebih kepada aspek zohir yang itu didasari oleh keikhlasan dalam hati gitu. Orang yang ikhlas itu, nah ini orang yang ikhlas itu pasti amalnya nggak asal Kang Andri. Makanya jadi muhsin, dia melakukan yang terbaik, betul tidak? Karena tadi dia amanah tadi kan, dia melakukan itu bukan karena ada orang, bukan karena ada yang memperhatikan manusia, makhluk ya, sebab dia menyadari ada Allah yang memperhatikan. Ada nggak ada orang, ada nggak ada aturan, ada nggak ada sistem, dia tetap jujur, dia tetap amanah, dia melakukan yang terbaik. Ya, itu muhsin itu begitu. Jadi muhsin itu lebih kepada aspek zohir, tetapi aspek zohir itu ada kenapa? Karena ada aspek domirnya, sirnya itu apa? Keikhlasan yang sudah berhujam dalam hatinya. Gitu. Maka sholatnya khusyuk, sholatnya dengan dinikmatin kan gitu ya. Itu yang Ustaz pahami ya itu. Jadi terkaitannya sangat kuat antara mukhlis dan muhsin gitu ya. Muhsin lebih kepada aspek zohir, mukhlis aspek batinnya gitu ya. Aspek zohir itu adalah efek dari aspek batin gitu ya itu. Ya, kalau orang gini, Ustadz kan bisa saja orang yang tidak ikhlas ibadahnya bagus, ya, tapi tidak kontinu. Ya, betul tidak? Ada orang mohon maaf, sholatnya panjang, gara-gara ada gurunya, gara-gara ada calon mertuanya. Nggak ada calon mertuanya, sholatnya balik lagi. Tapi kalau orang mukhlis, maka ihsannya itu kontinu. Gitu. Nah, gitu. Itu yang Ustadz pahami, gitu ya itu. Ya, jadi akan sangat-sangat seperti dua sisi mata uang lah ya gitu ya, antara mukhlis dan muhsin, karena nggak bisa dipisahkan. Nggak mungkin kan orang ikhlas amalnya ala kadarnya, nggak mungkin, karena tadi orang ikhlas itu kan gini, ada pernyataan begini, orang yang ikhlas itu kan tadi menikmatin. Kalau orang menikmatin itu pasti nggak akan puas dengan yang ala kadarnya, betul tidak? Makanya kalau sholat dia ada rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyah. Saum ada saum Senin Kemis, ada saum bid, ada amal-amal soleh yang saum yang lain. Karena dia menikmati proses itu. Begitu ya. Jadi muhsin itu lebih kepada tataran amalnya, sedangkan mukhlis itu tataran apa yang mendorongnya gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan yang Ustaz pahami gitu. Ya, syukran Ustaz atas penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah, insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir hari ini bisa menyimak dan bisa mengamalkan apa-apa yang tadi dipesankan oleh Ustadz terkait untuk kita selalu istiqomah menjadi untuk berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas. Dan juga tadi Ustadz berpesan jangan lupa, jangan hanya kita fokus untuk berusaha
menjadi ikhlas, tapi juga berusaha untuk menjaga keikhlasan orang lain. Dengan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz ya, baik itu dalam ranah keluarga ataupun dalam pekerjaan, sehingga keikhlasan itu muncul dengan mudah gitu. Dan kita juga menjadi jalan keikhlasan orang lain. Ya, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan Ustadz dikaruniai kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ke depan kita masih tetap bisa mengkaji ilmu, belajar dengan Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz, dan juga para jamaah yang hari ini hadir dan menyimak. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi soleh untuk kita semua, dan kita bisa mengamalkan apa yang tadi Ustadz sampaikan di kajian hari ini. Dan untuk info kajian selanjutnya, insya Allah Murabit akan mengadakan kajian kembali di hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, dengan tema Bahagia dengan Sabar, bersama Ustadz Amaswara pada pukul 10.30 sampai 11.30, dan di hari Sabtu pekan depannya tanggal 21 Agustus 2021 dengan tema Transaksi yang Diharamkan Islam bersama Ustadz Atif Firmansyah pada pukul 9.30. Dan juga pada para jamaah, kami masih membuka ladang pahala bagi para jamaah untuk dakwah dan sosial yang dapat disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7139114412 atas nama Yayasan Murabit Sinar Ilmu. Mudah-mudahan setiap sedekah yang dikeluarkan menjadi syafaat kelak nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun Ustaz. Sama-sama, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hatur nuhun para jamaah, Bapak Ibu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.